Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merasa bahwa banyak di antara kita yang merasa harus menjadi sempurna, terus-menerus harus menjadi lebih baik. Sebetulnya tidak salah, karena kita memang penuh maju. Tetapi menjadi keliru kalau kita berpikir bahwa kita bisa menjadi sempurna. Karena tidak bisa menjadi sempurna. Maka perlu memeluk kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Menerima kekurangan, menerima sesuatu yang tidak sempurna, itu bagus. Karena sesuai dengan kenyataan. Justru yang menjadi tidak realistis adalah kita ingin menjadi sempurna. Karena memang tidak bisa. Dan kemudian mengakibatkan kita sendiri merasa tidak pernah puas. Dan itu yang kemudian membuat kita menjadi selalu gelisah. Tidak sungguh-sungguh bisa maju dan bersyukur karena terus ada yang kurang dalam diri kita. Masalahnya adalah ketika kita kurang bisa menerima diri kita sendiri, kemudian kita juga tidak bisa menerima orang lain apa adanya. Kita memproyeksikan rasa tidak puas karena diri kita ini tidak sempurna kepada orang lain. Lalu menuntut orang lain, menuntut supaya sempurna. Ya, itu tidak realistis. Kenyataan justru ketidaksempurnaan itulah kesempurnaan kita. Menerima ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan. Sehingga kemudian kita merasa nyaman dengan diri sendiri, bisa bersyukur menghargai diri sendiri, dan kemudian juga bisa menghargai dan bersyukur atas orang lain, kendati orang lain juga punya kekurangan. Justru rahasia menjadi nyaman dan tenang dan bisa bertumbuh dalam rasa syukur dan kasih yang mendalam adalah keikhlasan, kesadaran untuk menerima bahwa kita ini memang tidak sempurna dan tidak harus sempurna. Dan juga karena tidak bisa sempurna, justru menerima kenyataan itu membuat kita menjadi sadar, menjadi lebih tenang, lebih bisa bersyukur. Kemudian juga bisa lebih memahami kalau orang lain juga punya kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena kita sama saja. Dan itu kenyataan yang sebenarnya. Di dalam diri kita sendiri ada bagian-bagian yang memang tidak sempurna. Tetapi ada bagian-bagian yang memang sifatnya abadi. Karena kita terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Maka kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita ada yang tidak sempurna. Dan itu wajar, tidak bisa menjadi sempurna. Ada juga di dalam diri kita itu yang memang tidak abadi, sementara. Termasuk peristiwa-peristiwa yang kita alami, banyak yang tidak abadi. Tetapi itu berarti membuat kita menjadi lebih ringan dan bebas menerima kenyataan bahwa banyak peristiwa itu tidak abadi, nanti akan berlalu, termasuk kekurangan dan penderitaan kita. Memang di dalam diri kita ada unsur yang sifatnya tetap abadi dan sempurna, yaitu roh. Karena tidak berbentuk, kemudian juga tidak terbatas. Karena tidak ada bentuknya berarti tidak ada batasnya. Dan kalau tidak ada batasnya berarti abadi. Itu berarti tidak berubah. Tetapi kebanyakan di antara kita tidak menyadari diri sebagai roh, tetapi sebagai pribadi yang terbatas, yaitu berbadan dan berpikiran.
badan maupun pikiran itu terbatas. Anehnya, karena badan dan pikiran itu terbatas, dia menghendaki ketidakterbatasan dan kesempurnaan. Karena itu jadi frustrasi sendiri. Apakah kemudian sebetulnya bisa menghayati kesempurnaan? Bisa, tetapi bukan sebagai badan, bukan sebagai pikiran, yang memang tidak bisa. Badan dan pikiran itu berubah, tak terbatas, tidak permanen. Harus kita terima. Kalau mau abadi, harus hidup di dalam roh. Nah, justru di situ kemudian kita bisa menerima keterbatasan dan ketidaksempurnaan jasmani dan pikiran kita, emosi-emosi kita. Kita terima sebagai kenyataan yang memang tidak bisa menjadi sempurna, dan kemudian berpindah pada perspektif rohani, hidup di dalam roh yang memang permanen, tak terbatas dan abadi. Nah, kalau bisa seperti itu, maka kemudian kita bisa menerima diri sendiri. Ada bagian yang memang abadi, ada bagian yang memang sementara. Ada bagian yang memang sempurna, ada bagian yang tidak sempurna. Pikiran, badan, dan peristiwa-peristiwa sehari-hari kita memang tidak sempurna. Karena itu tidak perlu menunggu sempurna untuk bisa berbahagia dan mensyukuri pengalaman-pengalaman kita. Dan karena itu latihannya adalah menikmati peristiwa-peristiwa sederhana setiap hari dan kemudian mensyukurinya. Tidak perlu sempurna, besar, luar biasa. Karena pada kenyataannya justru pengalaman dan peristiwa kita sehari-hari adalah pengalaman dan peristiwa yang biasa-biasa. 90%, bahkan mungkin lebih. Yang luar biasa itu jarang-jarang. Maka kalau kita bisa mensyukuri yang sederhana-sederhana, kita kemudian bisa mensyukuri banyak hal. Apalagi nanti kalau peristiwa yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, kita lebih bersyukur lagi. Maka perlu ada latihan-latihan menikmati pengalaman dan peristiwa-peristiwa sederhana. Contohnya, bangun pagi, kemudian menikmati secangkir kopi hangat. Wah, itu sederhana. Kalau kita bisa menikmati dan mensyukurinya, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan. Atau sore-sore menikmati pisang goreng anget dengan secangkir teh manis. Ya, itu sudah merupakan berkat yang luar biasa. Menikmati, mensyukuri peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup sehari-hari, tidak menunggu ada peristiwa yang sempurna yang luar biasa. Karena kesempurnaan hanya ada di dalam kesadaran bahwa kita ini adalah roh yang tak berbentuk, yang mengekspresikan diri dalam pengalaman jasmani. Karena itu bisa mengalami dan menerima kalau pengalaman peristiwa-peristiwa sehari-hari jasmani itu terbatas, tetapi bisa dinikmati, bisa disyukuri. Kalau kita mempunyai kesadaran bahwa di dalam diri kita juga ada unsur yang abadi, tanpa batas dan sempurna, yaitu roh kita, maka kita di dalam dunia ini bisa menikmati yang sederhana-sederhana dengan penuh syukur, dengan kesadaran bahwa tidak harus sempurna, karena pengalaman yang jasmaniah itu bisa disyukuri, tetapi juga bisa dari bahwa itu tidak abadi. Tetapi ada juga keabadian di dalam diri yang bisa menjadi dasar untuk selalu bisa bersyukur. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba menghayati hidup peristiwa sehari-hari yang sederhana-sederhana itu dengan penuh syukur, karena tidak abadi, karena tidak sempurna. Tetapi sadar bahwa kita mempunyai kesempurnaan di dalam roh yang selalu sadar akan kasih Tuhan yang selalu menyertai, menemani, dan abadi bersama kita. Sehingga kita bisa handle ourselves with care. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita selalu bersyukur dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.